البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babut tasi' wal khamsun babu baulis sibyan. Bab yang ke-59, bab tentang kencingnya anak-anak. Baik, apa tujuan dari Imam Bukhari mendatangkan bab ini? Yaitu sebagai pengkhususan dari pembahasan sebelum-sebelumnya membahas keumuman kencing manusia, yaitu dia adalah najis. Dan itu ijma. Sekarang ada pembahasan khusus bagaimana dengan kencingnya anak-anak. Apakah dia itu najis atau tidak najis, dan najisnya itu mughalladhah ataukah mukhaffafah dan sebagainya. Mukhaffafah dalam artian apa? Yaitu cara pencuciannya itu diperingan dan seterusnya. Sibyan ini jamak dari sobi, dan dijelaskan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah di dalam kitab beliau At-Tawdih, ini adalah anak lelaki yang lahir, yaitu bayi, sejak lahir sampai sehingga dia itu balik, itu dikatakan sobi. Sobi ini sampai balik, yaitu berarti apa? Itu asalnya. Namun dalil-dalil yang ada nanti hanya mengkhususkan, yaitu yang dia itu masih makanan asasinya adalah air susu ibu. Adapun kalau sudah tidak memerlukan, tidak bergantung pada air susu ibu, hukumnya seperti kencing keumuman manusia. Jadi yang dibahas sekarang hanyalah tifl, yaitu kencing anak kecil, kencing bayi. Memang dia bayi, masih bergantung pada susu ibu istilahnya. Belum lagi makan jagung lah, makan durian, belum makan yang aneh-aneh itu. Baik, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-haditsus tsani wal ishrun ba'dal mi'atain, 222. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abih an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya dia berkata, Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi dengan apa? Dengan membawa bayi lelaki. Kalau bayi perempuan sobi ya, laki-laki sobi. Fabala ala saubih. Kemudian anak ini kencing di atas pakaian Nabi, mengencingi pakaian Nabi. Fada'a bima, selanjutnya Nabi minta didatangkan air. Fa'atba'ahu iyah, kemudian Nabi mengikutkan air kepada aliran kencing tadi, yaitu lihat airnya, kencingnya mengalir kemana dari pakaian beliau, beliau mengucurkan ke situ. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan sanad ini terulang. Ya, di alal khilaf nanti akan kita bahas caranya. Yaitu Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Ini sanadnya terulang di banyak tempat. Abdullah bin Yusuf, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri. Dan beliau min siqatis Syamiyyin, orang Syam yang siqah, asalnya Mesir. Dan beliau juga pernah belajar sekian lama di Madinah. Dan beliau min asbatin nas fi muwatta'i Malik, termasuk murid terkuat dalam meriwayatkan muwatta'nya Imam Malik. Qala akhbarana Malik, ma'ruf Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi al-Yamani al-Madani, Imam Darul Hijrah. Baik. An Hisham bin Urwah, beliau adalah Abu Abdillah dan juga memiliki kunyah yang lain yaitu Abul Mundir. Tapi kita pilih salah satu mudah. Imam Malik Abu Abdillah, Hisham bin Urwah juga Abu Abdillah. Hisham bin Urwah bin Az-Zubairi bin Al-Awwam Al-Madani, Syekhul Islam, Syekhul Islam, siqah. Dikatakan hafalannya agak berkurang sedikit di akhir hayatnya, tapi ini tidak mempengaruhi beliau sebagai seorang yang siqah. Kita semua belum akhir hayat pun boleh jadi hafalan sudah sangat lemah. Baik. An Abi, dari ayahnya yaitu Urwah ibnu Zubair Abu Abdillah.
yaitu siqatun, tabi'i, abid, dikatakan abidun sobur. Urwah ibnu Zubair, biografi beliau bagus sekali, dan dikatakan menurut sebagian pendapat beliau termasuk fuqaha Madinah Sab'ah. An Aisyah, ini juga apa? Kunyahnya dengan Abdullah lagi, Ummu Abdillah. Jadi untuk memudahkan hafalan, Malik, Hisham, Urwah, Aisyah semuanya menggunakan pola Abdillah. Abu Abdillah dari Abi Abdillah, dari Abi Abdillah dari Ummi Abdillah. Cuma yang beza paling depan aja itu Abdullah bin Yusuf adalah Abu Muhammad. Semuanya para adalah Madaniyun kecuali Abdullah bin Yusuf, dan beliau sudah pernah belajar sekian lama di Madinah juga. Aisyah bercerita, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisobi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan dibawakan kepada beliau seorang bayi. Siapa bayi ini? Alal khilaf. Boleh jadi dia adalah anak lelaki dari Ummu Qais bintu Mihsan yang akan disebutkan dalam hadis yang berikutnya. Namun boleh jadi juga dia ini adalah Al Hasan bin Ali, boleh jadi juga Al Husain bin Ali. Tiga kemungkinan ini disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Kemungkinan keempat disebutkan oleh guru beliau yaitu Imam Ibnu Mulakin dalam At-Tawdih, bahwasanya kemungkinan keempat adalah Abdullah ibnu Zubair. Karena Abdullah bin Zubair juga apa? Lahir di Madinah. Tatkala hijrahnya ibunya yaitu Asma bintu Zubair. Istri dari siapa? Zubair bin Awam. Asma bintu siapa berarti ya? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Adapun pendapat yang terkuat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya anak kecil ini dia adalah anak lelaki dari Ummu Qais bintu Mihsan yang akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Karena berbagai riwayat yang menceritakan peristiwa itu menunjukkan anak ini didatangkan untuk ditahnik. Karena memang baru lahir. Kemudian Nabi memegang anak itu, kemudian meletakkan di pangkuan beliau, kemudian anak itu kencing. Sementara untuk Al Hasan atau Al Husain, riwayat terkuat adalah Al Hasan sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad. Cerita kelengkapannya kalau dikumpulkan sanad-sanadnya, Al Hasan pada waktu itu sudah merangkak, kemudian naik ke perut Nabi dalam keadaan Nabi tidur, lalu kencing. Maka ceritanya memang agak lain. Sementara yang sekarang bukan anak itu merangkak pergi mendekati Nabi, tapi memang bayi ini dibawa mendekat ke Nabi untuk ditahnik sesuai dengan kelengkapan riwayat-riwayat. Berarti memang riwayat terkuat anak ini adalah memang anak Ummu Qais bintu Mihsan, bukan yang lainnya. Walaupun masing-masing cerita memang menunjukkan anak itu mengencingi Nabi, tapi hadis Aisyah yang terkuat bayinya itu adalah memang anak Ummu Qais. Fabala ala saubih. Kemudian anak ini mengencingi pakaian Nabi. Dalam riwayat yang lain yaitu mengencingi di bagian pangkuan Nabi, ribanya beliau. Fada'a bima. Kemudian Nabi meminta didatangkan air. Dalam riwayat yang lain Nabi membiarkan anak ini kencing sampai selesai, dan itu lebih baik daripada langsung dipindah. Kencingnya malah nanti merata-rata kemana-mana, malah susah. Dah biarkan dia kencing di satu tempat saja, kemudian baru diselesaikan pembersihan kencingnya itu. Kemudian Nabi minta didatangkan air. Di sini ta'yin, yaitu betul-betul ditentukan air. Nabi tidak minta yang lain-lain. Ini menunjukkan wajibnya pencucian najis tadi dengan air, tidak dengan tanah atau dengan minyak, dengan susu, dengan khamr, dengan apa aja itu, sari buah, jus, tapi memang minta dengan air, menunjukkan wajib mencuci kencing tadi adalah dengan air. Kalau situasinya seperti itu. Adapun kalau memang kita yang kencing istinja, boleh dengan cara dengan tanah atau dengan batu seperti yang ma'ruf dalam pembahasan istijmar, tidak wajib dengan air. Tapi kalau kasus seperti ini kena baju, bagaimana baju kita bersihkan dengan tanah? Malah boleh jadi bajunya akan rusak atau maka
dicucilah dengan air, karena tetap kata para fuqaha, air ini angko, lebih kuat kemampuannya untuk membersihkan, untuk apa istilahnya itu, ya menetralkan najis-najis tadi dan menghilangkan dia, melarutkan zatnya itu. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, ini menunjukkan bahwasanya yang dituntut dari pembersihan najis adalah hilangnya zatnya. Jadi bukan hanya hilang bau. Gimana agar hilang bau? Oh, kita kasih minyak wangi banyak-banyak. Biar apa? Biar baunya kalah. Baunya kalah, tapi kalau zatnya masih ada, maka ini belum sah. Makanya betul-betul yang dituntut adalah air, karena air ini memang dia berfungsi untuk menguraikan zat-zat najis tadi, bukan sekedar menutupi baunya atau menutupi rasanya atau menutupi warnanya. Memang dia dihilangkan, diuraikan. Memang air sangat bagus untuk menguraikan segala yaitu berbagai jenis zat, diuraikan itunya, molekulnya. Maka ini memang sangat bagus sekali. Susah mencari pengganti air. Ini nikmat yang sangat besar. Kemudian apa? Fa'atba'a. Kemudian fada'a di sini menunjukkan bolehnya ta'awun dalam situasi seperti itu. Nabi sedang membawa anak untuk ditahnik. Maka beliau minta orang yang di situ tolong dicarikan air. Ini ta'awun, nggak masalah yang seperti itu. Fa'atba'ahu iya. Selanjutnya Nabi menyusulkan air kepada kencing tadi. Disebutkan dalam riwayat yang lain rosyah, yaitu mengucurkan, tidak menyiram banyak-banyak, tapi mengucurkan. Dalam riwayat yang lain sekitar mencipratkan. Jadi tidak banyak yang dipakai. Nah, dari sini tahulah kita untuk kencing anak lelaki yang seperti tadi, bayi itu dalam keadaan dia belum makan makanan yang lain, belum tergantung pada makanan yang lain, hanya tergantung pada susu ibu, maka najisnya ini diperingan. Cukup dengan disiram sedikit-sedikit, diperciki air. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis ini tidak sesuai dengan riwayat Bukhari, tidak sesuai dengan syarat Bukhari dalam sahih beliau, namun ini sahih. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, yurashu min baulil ghulam wa yughsalu min baulil jariyah. Hadisnya sahih. Kalau tidak sahih li ghairi, kalau tidak sahih li dzati, minimal adalah sahih li ghairi. Yaitu kalau kencing anak lelaki, yaitu yang masih bayi yang dengan syarat-syarat tadi, ini cukup dengan diperciki air. Sedangkan untuk kencing anak perempuan wajib untuk dicuci. Seperti kencing orang besar. Baik, apa hikmahnya dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana sebagian fuqaha mengatakan boleh jadi adalah karena kencing anak perempuan ini cenderung dia keluarnya banyak. Sebagian mengatakan begitu. Sehingga jelas wajib dicuci. Sementara kencing anak lelaki yang masih bayi macam itu cenderung sedikit. Maka cukup dengan diperciki air. Yang lain mengatakan boleh jadi karena istilahnya enzim yang di dalam perut anak perempuan ini memang lebih kompleks, sehingga tingkat kenajisannya lebih besar, sehingga wajib dicuci. Sementara enzim bayi lelaki itu masih sederhana, sehingga cukup dengan diperciki. Ini juga pendapat yang cukup kuat seperti itu. Yang lain mengatakan bahwasanya ini melihat dari keumuman orang. Tapi pendapat ini tidak kuat. Gimana kita tahu keumuman orang seperti itu? Yaitu bayi laki-laki lebih sering didukung, lebih sering dibawa kemana-mana. Karena orang dahulu kala di zaman jahiliyah, mereka membanggakan bayi lelaki dan tidak membanggakan bayi perempuan. Maka kalau ada bayi laki-laki, bapaknya akan membawa kemana-mana. Kalau bayi perempuan mungkin akan ditanam langsung. Atau kalau bayi lelaki itu dibawa kemana-mana, kemungkinan besar akan sering kencing, sehingga ini menyusahkan orang tuanya. Sehingga agar tidak susah, maka diperingan, cukup diperciki air saja. Adapun untuk bayi perempuan, karena jarang dibawa kemana-mana, seringnya dirawat di rumah saja, maka kembali kepada hukum asal, kencing adalah najis dan dicuci seperti biasa. Pendapat ketiga lemah dibandingkan dengan dua pendapat pertama. Karena orang lain-lain. Boleh jadi ada yang dia memang
paham tentang nikmat Allah dengan pahala yang banyak sekali. Apabila mendapatkan anak perempuan, maka dia membawa anak itu kemana-mana, membanggakan nikmat Allah, bukan seperti sikap orang jahiliyah. Sehingga kalau sering membawa anak perempuan, boleh jadi sering kena kencing. Baik, apakah dengan alasan sering membawa anak kemudian diperingan? Ternyata tidak demikian. Nabi membahasnya, ilahnya bukan masalah sering dibawa atau tidak sering dibawa, namun ilahnya adalah dzurriyah wal unusah, dia lelaki atau perempuan. Tatkala ilahnya, alasan hukumnya adalah jenis lelaki atau jenis perempuan, tahulah kita bahwasanya pembahasannya memang bukan masalah sering dibawa atau tidak sering dibawa, tetapi memang jenis anak perempuan ini kencingnya memang apa, boleh jadi lebih najis, dan ini pendapat jumhur ulama, sehingga dicuci sebagaimana kencing orang besar. Sementara untuk anak lelaki ini cenderung zatnya itu tidak senajis zat kencing anak perempuan, dan Allah yang lebih tahu apa hikmahnya. Tapi memang syariatnya seperti itu. Kalau kencing anak laki-laki diperingan, kalau kencing anak perempuan seperti kencing orang keumuman manusia. Baik, kelanjutan pembahasannya akan disebutkan insyaallah pada hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.